Oke, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga dalam keadaan baik, sehat, banyak rezeki, banyak uang, bahagia dalam Amin. ketenangan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Pertemuan kali ini adalah part 1 dari pembahasan materi metrik. Nah, materi Matrix. metrik. Jadi materi metrik apa aja? Nah, di bagian 1 ini kita akan membahas pengertian metrik pendahuluan ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan sedikit tentang determinan sebelum dilanjut minggu depan determinan dan selanjutnya. Minggu lalu UTS dan sebelum UTS kita sudah belajar terkait apa namanya? Materi-materi ya banyak, dan sekarang kita masuk ke materi metrik dan materi untuk diujikan di UAS mulainya dari sini, dari metrik sampai nanti sebelum UAS. Nah, kita akan beberapa yang akan kita bahas hari ini, operasi metrik, jenis metrik sampai determinan metrik yang tipe pertama. Jadi bukan tipe ya, cara pertama ya. Ada beberapa cara, nanti kita bahas lebih dekat mendalam. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metrik? Oke. Seperti yang ada di monitor kita sama-sama, bahwa definisi metrik adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom. Saya lingkari. Kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang serta termuat antara sepasang tanda kurung. Ya, artinya ada tanda kurung di sana, lalu di dalamnya ada bilangan. Nah, itu yang dimaksud metrik. Lebih jelasnya kita bahas selanjutnya. Notasi metrik. Nah, ini contoh metriknya ada di bawah. Yang pertama kita bahas nama metrik terlebih dahulu. Metrik menggunakan huruf besar. Jadi nama metrik itu menggunakan huruf besar. Kalau misalnya materi sebelum UTS kita membahas tentang fungsi, itu nama fungsi menggunakan huruf kecil biasanya. Kalau huruf besar biasanya untuk notasi integralnya. Kalau metrik namanya menggunakan huruf besar. Di sini contoh yang saya kotakin ini contoh metrik. Nama metriknya ada di sini, yaitu huruf A. Ini huruf kapital. Nah, huruf kapital ya. Huruf besar atau kapital ya. Kapital. Nanti huruf besar itu ukuran yang besar. Nanti salah ini ya, ambigu ya soalnya. Nah, yang kedua. Ini yang pertama huruf kapital. Yang kedua, anggota-anggota metrik dapat berupa huruf kecil maupun angka. Di sini kalau yang contoh metrik yang kita kotakin ini isinya angka. Kalau yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kanan biar gampang saya lingkari. Jadi ada yang dikotakin, ada yang dilingkarin. Kalau yang dilingkarin isinya kotak. Tapi tak jarang juga terkadang metrik itu isinya ada variabelnya sehingga tulisannya tidak hanya angka tapi ada beberapa variabel yang diganti dengan sebuah huruf. Contohnya metrik B sama dengan saya kurung siku. Misalnya 243A 10999 misalnya kayak gini. Nah, di sini yang di kotak ini adalah ada huruf. Nah, jadi boleh juga ditulis seperti ini. Jadi ini sah-sah juga. Ya. Lanjut, yang ketiga itu digunakan kurung biasa atau kurung siku. Di sini ada contohnya. Kurung biasa seperti yang kiri
atau kurung siku yang seperti kanan, atau yang contoh baru juga kurung siku ya. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat adalah ordometrik. Ordo, oke, kalau misalnya di perpangkatan, ordo adalah ukuran pangkatnya. Jika di misalnya ordo, misalnya apa? Ordometrik, bukan ordometrik ya. Sebelum ordometrik, misalnya ada yang suku banyak. Nah, di sana atau barisan dan deret, ordo itu biasanya untuk memperlihatkan pangkatnya. Kalau dalam dalam metrik, ordo itu ukuran metriknya. Jadi ukuran metrik besar kecil metriknya itu berapa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa ordometrik atau ukuran metrik merupakan banyaknya baris atau secara horizontal ya, dan banyaknya kolom atau vertikal yang dalam metrik tersebut. Contohnya ada di sini, berarti secara horizontal atau ke kanan ini adalah kolomnya sebanyak 3, lalu barisnya atau ke bawah itu baris sama dengan 3. Penulisan ordometrik itu adalah baris ke kolom ya. Sehingga untuk contoh yang di atas itu barisnya 3 dan kolomnya 3. Artinya metrik 3 kali 3. Nah, seperti itu. Lanjut, notasi metrik. Nah, masih notasi metrik. Di sini ada contoh juga metrik ada di bawah. Kita lanjutkan. Oke, yang paling atas. Jadi, suatu metrik yang mempunyai M baris dan N kolom disebut metrik berordo atau berukuran M kali N, atau biasa ditulis A sama dengan kurung buka AIJ, kurung tutup. Oke. Sebentar, ini kayaknya ambigu. Oke, saya jelaskan. Misalnya metrik M kali N ya. Misalnya metrik AB. Oke, C sama dengan misalnya 1, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 2. Artinya kesananya 3, barisnya juga 3, atau baris itu sebagai M, lalu kolom itu N, sehingga C itu 3 kali 3. Wah, ini contohnya jangan yang 3 kali 3 ya, mungkin 2 kali 2, 2 kali 3 ya. Oke, kita contoh lagi, D sama dengan, oke, misalnya 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini barisnya 2, kolomnya ada 3. Artinya metrik D itu 2 kali 3, atau barisnya 2 dikali kolomnya 3. Ini kali itu bukan perkalian ya, ini hanya notasi penulisan. Jadi ditulisnya seperti kali ya, artinya 2 kali 3 itu barisnya 2, kolomnya 3. Oke. Lalu di sini untuk anggota dari metrik itu sendiri, nah dituliskan baru seperti yang ini ya. Oke, misalnya anggota elemen ya, elemen dari metrik ini, contohnya di sini elemen yang saya lingkarin, artinya yang kiri itu baris, yang kanan itu kolom. Jadi
elemen pada metrik A dengan posisi baris pertama dan kolom kedua. Oke. Ya. Di sini yang notasi yang selanjutnya memudahkan menunjuk anggota suatu metrik. Nah, anggotanya atau elemennya dengan cara seperti tadi ya, yaitu menuliskan. Berarti kalau misalnya dari metrik D ini, misalnya D23, artinya baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, oke, berarti yang bawah sini, kolom ketiga, sini. Nah, berarti didapat anggotanya berapa? Oh, si 6. Nah, seperti itu. Itu dari notasi metrik ya, anggotanya seperti itu. Kita lanjutkan. Oke, metrik. Di sini ada sebuah contoh bahwa metrik A merupakan metrik berordo 4 kali 2. Berarti artinya 4 itu siapanya? Yaitu baris dan 2 itu kolomnya. Oke, di sini ada contohnya metrik A. Barisnya ada 4 katanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ternyata benar ada 4 baris. Kolomnya 1, 2 ya, benar ya. Oke, berarti ini benar. Metrik A memiliki ordo 4 kali 2. Yang selanjutnya, bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah metrik dinamakan entry dalam metrik atau disebut juga elemen atau unsur. Oke. Jadi anggota dalam metrik itu disebut elemen atau unsur. Ya, contoh di sini berarti kalau elemennya A misalnya 2, 2, berarti berapa? Baris kedua, kolom kedua. Siapa? Oh, 1. Oke. Saya menuliskan ini supaya terlihat ya, karena penjelasan saya menggunakan suara, jadi visualnya saya lingkarin ini. Kalau kenyataannya tidak usah dilingkari ya. Oke, seperti itu. Jadi elemennya adalah elemen metrik A pada baris kedua dan kolom kedua adalah 1. Oke, lanjut. Notasi metrik. Nah, ini yang tadi kita sudah jelaskan juga. Notasi metrik, ya, contohnya di sini metrik A, ini ukurannya elemen kesekian. Oke. Di sini terlihat bahwa metrik berukuran M kali N, ya, di sini ya. Oke, saya panjangkan ini. Nah, metriknya M kali N karena terlihat dari pojok kiri atas, yaitu elemen 1, yaitu baris pertama, kolom pertama, sampai baris ke N, kolom ke N. Artinya ordo atau ukuran ya, metrik berordo M kali N atau berorde N kali N. Nah, ini yang ada di dalam sini adalah elemen atau unsur dari metrik-metrik itu sendiri ya, anggotanya. Di sini penulisannya, contohnya di sini ada saya lingkari yang 1, 2, bahwa angka satunya itu sebagai baris dan angka 2-nya sebagai kolom. Oke, seperti itu. Jadi dalam metrik memiliki anggota dengan posisinya seperti ini. Posisi maksudnya posisi elemennya ada di mana? Oh, cari elemen metrik A yang anggota metrik A 22. Oh, berarti baris kedua, kolom kedua seperti di sini yang saya kotakin ini ya. Oke. Kita lanjutkan.
metrik baris. Oke, yang pertama metrik baris, bahwa metrik baris adalah metrik yang hanya mempunyai satu baris. Oke, ya clear ya, metrik baris itu hanya metrik yang memiliki satu baris saja. Atau contoh lain misalnya di sini metrik D sama dengan 3, 2, 4, 5. Oke, artinya ini hanya memiliki satu baris atau ukuran metriknya berordo, barisnya 1, kolomnya ada 4. Nah, di sini matrik baris itu pasti barisnya 1. Oke. Yang selanjutnya adalah metrik kolom. Sudah terlihat di sini contohnya, dan di sini metrik kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Kolomnya di sini contohnya barisnya 1, 3, 4, kolomnya hanya satu. Ini aja ya. Kolom ini artinya di sini ordonya di sini E itu 3 kali barisnya 3, kolomnya 1. Yang mana metrik kolom adalah yang sebelah kanannya pasti 1 saja. Oke. Oke, seperti itu ya. Oke, saya print screen dulu untuk apa namanya? Kita lanjutkan ya. Oke, itu metrik baris dan metrik kolom. Yang selanjutnya metrik A sama dengan B. Di sini kita lihat bahwa sebentar, pointernya hilang. Oke. Dua buah metrik, yang pertama ya, dua buah metrik A dan B dikatakan sama atau A sama dengan B apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama, berordo sama, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Jadi ada dua unsur di sini. Sini jumlah baris dan kolom yang sama dan semua unsur yang ada di dalamnya sama. Ya artinya di sini sama ya. Sama lah intinya, baris dan kolom sama, isinya juga sama. Di sini yang kedua di mana AIJ sama dengan BIJ. AIJ elemen matrik A baris I kolom J akan sama dengan BIJ atau elemen metrik B dari baris I dan kolom J. Artinya intinya sama ya. Di sini metrik A dan B dikatakan sama ketika baris dan kolomnya sama dan juga elemennya sama. Contohnya yang saya lingkarin sama, saya kotakin di sini posisinya sama ya. Baris pertama kolom kedua, lalu 0 juga sama yang saya silang. Yang ketiga apalagi nih, contreng. Kayak contreng ya. Sama juga ya. Jadi yang saya lingkarin sama, dua-duanya saya kotakin juga sama, posisinya sama ya, 4 sama 4, 0 sama 0, 1 sama 1. Artinya karena di sini terlihat ordonya sama, lalu elemennya sama, ya ini artinya A sama dengan B atau metrik A sama dengan B. Lalu yang terakhir di sini di halaman ini, metrik A tidak sama dengan B dikatakan, contohnya ini. Ya intinya ketika dibilang tidak sama itu ketika ordonya berbeda atau elemennya berbeda atau dua-duanya berbeda. Contoh di sini ordonya A itu barisnya 2, lalu nih ordo barisnya 2, kolomnya 3, B-nya itu ordo barisnya 2, kolomnya 2. Dari ordo saja tidak sama, ordonya tidak sama, lalu elemennya juga di sini tidak sama ya, tidak sama. Elemennya juga tidak sama. Ya, ordonya tidak sama, pasti elemennya tidak sama lah.
Atau bisa jadi sih kalau misalnya diekspansi elemen jadi sama itu bisa jadi. Tapi dari sini juga terlihat bahwa metrik A dan B itu tidak sama kayak terbukti ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya, maaf. Lanjut. Oke, ini tadi udah. Penjumlahan metrik. Oke. Yang selanjutnya penjumlahan metrik. Apabila metrik A dan metrik B merupakan dua metrik yang berukuran sama, maka hasil penjumlahan A dan B adalah metrik yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang seletak atau bersesuaian dalam kedua metrik tersebut. Nah, di sini bersama-sama menambahkan elemen yang seletak atau bersesuaian. Berarti contohnya misalnya di sini ada elemen dari metrik A ukuran posisi satu, enggak usah nulis gini ya. Oke, A 23 berarti ditambahkan B 23. Oke, jadi yang seletak yang bisa ditambahkan. Lanjut ke yang berikutnya. Metrik-metrik yang ordo ukurannya berbeda tidak dapat ditambahkan. Oke, di sini intinya dalam penjumlahan itu syaratnya ordo harus sama. Kayak itu ya. Yang pertama syaratnya itu dan cara penjumlahannya posisi yang seletak. Nah, posisi yang seletak yang dijumlahkan. Contohnya sudah tertera pada layar monitor mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia dari Universitas Banjarnegara jurusan Teknik Sipil. Wah, bahagia ya. Semoga Allah memberikan rasa bahagia kepada kita. Amin. Oke, lanjut ya. Oke, ini A ordonya 3 kali 3 dan B ordonya 3 kali 3, artinya ordonya sama. Berarti A dan B bisa dijumlahkan karena syarat sudah terpenuhi. Lalu kita menjumlahkan, oke, yang pertama posisi pojok kiri atas atau posisi A plus B 11 ya. Berarti A11 ditambahkannya dengan B11 juga. Sehingga posisinya seperti ini. Oke. Lalu yang selanjutnya juga sama, yang A12 berarti jumlahkan dengan B12, A13 dengan B13 dan selanjutnya sampai dengan A33 ditambahkan dengan B33. Seperti tertera pada monitor kakak adik yang berbahagia. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan penjumlahan adalah yang syaratnya ordonya harus sama, posisinya yang seletak untuk elemen yang sedang dijumlahkan. Ini contohnya di sini ada penjumlahan. Contohnya metrik A tambah metrik B, kita coba kerjakan saja. Metrik A tambah metrik B sama dengan berarti 4 ditambah 3 untuk yang baris pertama kolom pertama, 4 tambah 3, lalu yang baris pertama kolom kedua, berarti di sini 2 tambah min 4, 2 ditambah negatif 4, lalu baris yang keduanya min 1 tambah 2, min 1 pakai kurung saja, tambah 2, lalu yang baris kedua kolom keduanya 3 ditambah 1, 3 ditambah 1, lalu baris ketiga kolom pertamanya yang A itu 2, ditambah dari yang B itu 1 ya, 1 di sini, 1. Yang terakhir
min 2 ditambah, oke kita kali kurung, tambah kurung saja. Ini tambah min 2 ya. Oke, jangan lupa kurungnya ditutup supaya berbentuk metrik ya. Oke, artinya metrik A tambah metrik B sama dengan 4 tambah 3, 7. Oke, sekarang ke bawah saja, jangan ke samping kanan, biar adil ya. Min 1 tambah 2 menjadi 1. 2 tambah 1 itu 3. Lalu 4 tambah 2 tambah min 4 sama dengan min 2. 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke. Dan min 2 tambah min 2 sama dengan min 4. Jawabannya kira-kira seperti ini. Kita lihat sambil dicas ya. Sebentar. Oke. Maaf, kita lanjutkan. Hasil dari contoh soal ini kalau di slide ini yang aslinya 713 min 243. 713 min 4 min 4 sama ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah pengurangan dari metrik. Oke, yang pertama intinya pengurangan dan penjumlahan itu sama. Oke, ya, pengurangan dan penjumlahan itu sama. Oke. A ditambah B adalah dua metrik yang berukuran sama, maka A min B adalah metrik yang diperoleh dengan mengurangkan bersama-sama entry yang seletak bersesuaian dalam dua metrik tersebut. Metrik-metrik yang ordo ukurannya berbeda tidak dapat dikurangkan. Oke, artinya syaratnya ini sama. Yang pertama, ordo harus sama, lalu yang kurangkan yang posisi atau elemennya sama ya, sama dengan. Nah, contoh di sini ini sama ya, misalnya kita ambil sembarang saja A12 berarti dikurangi B12 dan selanjutnya. Posisinya yang dikurangi itu di kiri diambil oleh yang kanan. Ini biasa ya, seperti pada pengurangan bilangan biasa ya. Oke. Contohnya di sini mana ya? Oke, ini. Contohnya kita kerjakan pengurangan dari metrik. Contohnya di sini metrik A dan B. Contohnya A dikurangi B sama dengan kurung 1 dikurangi 1 ya. Berarti 1 dikurangi 1. Lalu elemen baris pertama kolom kedua berarti 0 dikurangi 1. 0 dikurangi 1. Lalu min 1 dikurangi 1 ya. Cek. Cek suara saya terdengar? Sahur. Suara Sudah, Pak, saya sudah. terdengar? Sudah Pak, tadi patah-patah Tadi Pak. patah-patah, Pak. Oh ya, internetnya di sini ada sedikit gangguan tadi ya, maaf. Oke, kita Ya Pak. lanjutkan. Lanjut, Pak. Nanti sebentar lagi kita menggunakan Zoom yang kedua. Oke, setelah ini berarti di sini kita lanjutkan kolom baris pertama, kolom ketiga yaitu min 1 dikurangi min 1. Min 1 yang sini dikurangi 1. Lalu baris kedua kolom pertama dari metrik A itu 2 dikurangi
kolom baris kedua dari kolom pertama yaitu -1, berarti -1, lalu 2 dikurangi 2, lalu -3 dikurangi 4 ya, -3 kurangi 4, -3 dikurangi 4, lalu ini 3 ya, dikurangi 3. Nah, posisinya sama ya, jangan lupa. Lalu di sini 4 kurangi 4. Oke. Nah, lalu 0 dikurangi 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. 1 dikurangi 1, 0. 2 dikurangi -1, 3. 3 dikurangi 3, 0. 0 dikurangi 1, -1. 2 dikurangi 2, 0. 4 dikurangi 4, 0. -1, -1 itu -2. -3, -4, -7 ya. 0 dikurangi 2 ya, -2. Oke, sampai sini. Oke. Nah, ini hasilnya sama ya seperti yang kita sama-sama kerjakan. Oke, untuk sesi pertama penjumlahan dan pengurangan, nanti selanjutnya adalah perkalian metrik dan ada sedikit bahasan tentang determinan metrik. Oke ya. Untuk sesi pertama ini saya cukupkan di sini. Nanti kita mulai lagi Zoom-nya di sesi yang kedua. Oke ya. Siap, Pak. Oke. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.